Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah berlaku di awal tahun 2020. Kenaikan iuran dinilai tidak tepat di tengah melemahnya ekonomi masyarakat serta belum optimalnya pelayanan dan fasilitas dari BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2020 lalu. MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia pada 5 Desember 2019 lalu. Putusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kemampuan masyarakat dan kenaikan iuran yang tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diperoleh dari BPJS. Khususnya asas keadilan karena penerbitan objek permohonan uji material tidak mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan dan beban hidup yang layak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kenaikan iuran seharusnya tidak dilakukan saat ini. Saat ini kemampuan masyarakat tidak meningkat, namun justru beban biaya kehidupan meningkat, bahkan tanpa diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diperoleh dari BPJS. Sedangkan pertimbangan sosiologisnya adalah seyogyanya negara selaku pemegang kebijakan bertindak lebih bijak. Dengan pembatalan beberapa pasal dalam Perpres yang telah ditandatangani ini, iuran BPJS Kesehatan kembali ke iuran semula. Dari Jakarta, Maria Gerarda, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pembatalan kenaikan iuran akan membuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan semakin memburuk. Kendati telah mendapat suntikan modal dari pemerintah, kinerja keuangan BPJS Kesehatan masih defisit hingga 3 triliun rupiah. Ya ini kan keputusan yang mungkin kita harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh, ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain. Dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas, namun dari sisi keuangan mereka memiliki, karena sampai dengan seperti saya sampaikan, sampai dengan akhir Desember kondisi keuangan BPJS meskipun sudah saya tambahkan 15 triliun, dia masih negatif hampir sekitar 13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, ya ini adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti akan review lah kalau itu ya. Masyarakat menyambut baik putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini diharapkan tidak akan mempengaruhi pelayanan BPJS Kesehatan. Ya tanggapannya sih setuju ya. Dengan adanya itu untuk meringanin pengguna BPJS sih. Untuk BPJS kayaknya untuk fasilitas itu kayak lebih perbaikin lagi lah kan, kayak lebih perbanyak. Kadang juga kita kan pakai BPJS kadang suka nggak dapat kamar atau gimana gitu kan. Ya pokoknya lebih bagus aja lah ke depannya. Saya 2 bulan ini kebetulan kan saya bayarin juga BPJS orang tua saya dan itu terasa banget gitu. Yang tadinya cuma 51.000 berdua, sekarang jadi 84.000 gitu. Merasa berat ya Mas ya? Iya, merasa berat sekali. Ya, saya minta kepada pemerintah agar ini aja pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, karena kebanyakan apalagi di daerah itu pelayanan untuk kesehatannya itu seperti ruangan itu sangat dibatasin sekali gitu. Sempat ngalamin juga? Sempat ngalamin, ibu saya sampai nyari ruangan itu susah banget gitu. Ya tentunya dengan adanya penolakan dari MA ini berdampak pada penurunan kembali tarif BPJS. Saya mohon pelayanannya tetap ya sama seperti yang awal. Saya kira sudah lebih baik saat ini, rumah sakit sudah open, sudah terbuka mengenai kondisi ruangan. Saya minta kalau sudah ada
perubahan ini tetap ya pelayanannya nggak kembali kayak dulu lagi gitu. Mentang-mentang udah turun terus berubah lagi gitu itunya pelayanannya gitu.